Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda dan anak-anak, selamat sore. Di zaman yang sudah sangat maju teknologi ini, kita sangat terbantu khususnya dalam melakukan perjalanan dengan satu alat yang namanya GPS. Ada yang tidak tahu yang namanya GPS? Anak-anak muda pasti tahu. GPS itu adalah aplikasi program yang ada di handphone, yang ada di Android kita, yang bisa menunjukkan arah kemana kita mau menuju atau pergi ke suatu tempat. Mudah sekali, tinggal ketik Gereja Paroki Santo Yohanes Ciamis, klik, nanti si layar HP akan menunjukkan arah-arahnya. 300 meter belok kiri, 300 meter belok kanan, jalan buntu, balik arah. Itu kalau pakai GPS, kita berkendara mau menuju kemanapun sambil merem aja bisa. Bisa masuk rumah sakit, bisa nabrak. Artinya kalau menggunakan GPS itu kita akan sangat terbantu ditunjukkan arah kemana kita akan pergi. Tetapi ada kalanya walaupun sudah menggunakan GPS, kita merasa ketika berada di jalan, merasa ingat, oh kayaknya jalan yang ini lebih gampang ini lebih cepat. Sehingga walaupun GPS itu nyuruh lurus, kita belok kanan atau belok kiri. Kreativitas kita itu kadang merasa lebih bisa mengalahkan si GPS. Sampai akhirnya kalau sudah mentok jalannya jelek, ketemu jalan buntu, barulah kita putar balik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda, hidup kita kadangkala juga demikian. Kita sudah punya GPS yang bisa mengarahkan hidup kita sampai ke tempat tujuan kita yang kita harapkan. Tetapi ada kalanya juga kita mengikuti pengetahuan, mengikuti keinginan, mengikuti hasrat-hasrat kita yang merasa jalan kita itu lebih singkat, lebih baik. Tapi nanti ketika jalan hidup kita itu menemui jalan buntu, barulah kita putar balik. Kita kembali mengikuti GPS. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini, juga bacaan pertama dan bacaan kedua, itu menunjukkan GPS hidup kita. GPS itu apa? Jalan pertobatan sejati. Maksa sedikit nggak apa-apa ya. Karena GPS itu tulisannya GPS. Tapi karena dibacanya GPS, khusus malam ini GPS adalah jalan pertobatan sejati. Singkatnya atau mudahnya, jalan pertobatan sejati itu adalah mengikuti jalan hidup Yesus. Saya bisa menyelesaikan khotbah di sini sebenarnya. Pokoknya kalau mau bertobat sejati, ikut Yesus, titik. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Jalan pertobatan adalah berdamai, membiarkan diri hidup seperti Yesus. Berikanlah dirimu untuk berdamai dengan Allah di dalam Kristus yang sudah wafat, mati mengorbankan dirinya untuk kita. Tetapi kalau saya hanya bilang bertobat itu ikut Yesus, lalu bagaimana caranya? Bacaan Injil memberi langkah-langkah yang lebih praktis bagi kita untuk mengikuti GPS, jalan pertobatan yang sejati. Ada 3 cara di sana, dikatakan puasa dan pantang, lalu amal dan berdoa. Sama seperti mengikuti GPS, walaupun sudah ada 3 hal ini, kadangkala kita itu mengikuti jalan-jalan kita sendiri. Sudah dikatakan bahwa ketika berpuasa, janganlah menunjukkan diri kita sedang puasa. Dalam bacaan Injil dikatakan bahwa puasa itu mencari kehendak Allah. Tetapi kadangkala kita menggunakan puasa ini untuk motivasi-motivasi yang lain. Misalnya, pas nih mau prapaskah, Rabu Abu, 40 hari pantang dan puasa, ini waktunya saya diet, mengurangi makanan, supaya nanti pas Paskah
saya lebih kurus. Ada juga yang menggunakan pantang dan puasa mengurangi jatah makan. Nanti baru kalau sudah selesai masa prapaskah makannya bisa lebih banyak. Ada yang pantang jajan, selama masa prapaskah saya mengurangi, nggak mau jajan, mau mengurangi jajan. Tapi nanti setelah Paskah saya mau beli handphone baru. Jadi sudah ada tracknya, tetapi kadangkala kita mengikuti dengan cara kita sendiri. Dalam bacaan Injil dikatakan bahwa GPS ini, doa, amal, dan puasa pantang itu semata-mata untuk mencari kehendak Allah, bukan untuk motivasi-motivasi yang lain. Itulah yang dikatakan oleh GPS, berbaliklah kepadaku. Karena selama ini mungkin dalam perjalanan hidup kita terlalu banyak belok kanan dan belok kiri. Kebutuhan kita untuk hidup kadang menjebak kita dalam kerakusan, keserakahan, egoisme, sehingga yang tadinya kita bekerja untuk hidup jadi bekerja untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk berbalik kepada Allah dengan 3 cara: berpuasa, berpantang, berdoa, dan beramal kasih. Kita bisa menggunakan tahap-tahap ini untuk motivasi-motivasi yang mungkin palsu, untuk memenuhi hasrat-hasrat kita sendiri. Maka puasa dan pantang itu selalu diikuti oleh amal, sedekah, dan berdoa. Karena pantang dan puasa ini bukan untuk memenuhi hasrat kita, keinginan pribadi kita, melainkan harus sampai kepada kesadaran kita akan Allah dan sesama. Pada hari Rabu Abu ini nanti kita akan ditandai dengan abu di kening kita atau di kepala kita. Abu ini bisa punya 2 makna. Makna yang pertama mengingatkan kita kepada asal mula kita ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Atau yang kedua, abu mengingatkan kita akan hidup yang nanti pada akhirnya akan kembali menjadi debu yang mungkin sia-sia. Kita diajak untuk memilih menjadi abu apakah kita? Abu yang berada di tangan Allah, yang ketika dihembusi oleh nafasnya kita menjadi hidup, atau menjadi abu yang merupakan hasil pembakaran dari dosa-dosa, keserakahan, egoisme kita. Semoga dengan menerima abu di dahi kita diajak untuk mengingat kembali asal mula kita, yaitu debu tanah, yaitu sesuatu yang mungkin tidak berarti, tetapi ketika berada di tangan Allah menjadi hidup. Nah, pantang, puasa, doa, dan amal kita semata-mata kita untuk mengajak kita kembali menyadari bahwa hidup kita ini tanpa Allah adalah sia-sia. Semoga perjalanan masa prapaskah kita, retret agung kita ini membawa kita pada kesadaran itu kembali, bahwa kita ini adalah sesuatu yang mungkin tidak berarti, namun karena berada di tangan Allah yang mencintai kita menjadi bermakna, menjadi hidup. Marilah kita hening sejenak.